mengangkat sejumlah perangkat untuk menjalankan roda keraton. Namun prosesi yang belum selesai tersebut didatangi rombongan Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan, Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin, hingga terjadi keributan. Terkejut karena kegiatan ini tanpa izin Sultan Sepuh. Karena Keraton Kasepuhan itu Sultan hanya satu. Tidak ada Sultan dua. Apa yang terjadi kepada diri kita? Jadi kalau menurut kami menurunkan wibawa. Karena memaksakan kehendak untuk menjadi junjunan. Merasa kehendak untuk menjadi sultan. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali ulas tentang polemik Sultanan Cirebon ya. Selanjutnya tidak akan mengulas ini lagi, mengulas tentang polemik ini karena ini adalah masih berbau-bau keluarga besar keraton Kesultanan Kanoman Cirebon. Dan ternyata fakta-faktanya bahwa polemik ini sebetulnya sudah polemik yang sudah lama, bahkan sudah ratusan tahun. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, bisa kita lihatlah 3 tahun 4 tahun yang lalu ini sebetulnya konflik hal seperti ini sudah mencuat sebetulnya. Namun sekarang ini kembali muncul di tengah-tengah polemik NASA. Sebelum kita off untuk membahas polemik Kanoman Cirebon ini, kita akan perlihatkan 2 video. Dan mungkin dari 2 video ini kita cukup bisa mengambil kesimpulan bahwa hal ini adalah sebuah polemik yang tidak akan pernah selesai. Kita saksikan. Sultan Aloeda II Raharjo Djali di Bangsal Jinem Pangrawit Keraton Kesepuhan Kota Cirebon Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pihak Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin memprotes karena pelantikan yang digelar tanpa sepengetahuan Sultan Sepuh. Protes ini pun akhirnya berujung bentrok antara 2 kelompok pendukung Sultan Keraton Kesepuhan Kota Cirebon. Prosesi pengangkatan perangkat keraton oleh Sultan Aloeda II Raharjo Djali di Bangsal Pangrawit Keraton Kasepuhan Kota Cirebon awalnya berlangsung kondusif Rabu siang. Raharjo Djali yang sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai Sultan Keraton Kasepuhan mengangkat sejumlah perangkat untuk menjalankan roda keraton. Namun prosesi yang belum selesai tersebut didatangi rombongan Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan, Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin, hingga terjadi keributan. Belasan orang dari keluarga Sultan Sepuh 15 merangsang masuk dan berteriak ingin menggagalkan pelantikan perangkat keraton yang dilantik Sultan Aloeda II. Para keluarga Sultan Sepuh tersebut mengklaim pelantikan perangkat kesultanan tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan Sultan Sepuh 15 yang secara hukum dan adat sudah disahkan. Kericuhan baru mereda setelah kedua belah pihak saling menahan diri. Saya agak terkejut karena kegiatan ini tanpa izin Sultan Sepuh. Karena Keraton Kesepuhan itu Sultan hanya satu. Tidak ada Sultan dua. Jadi semua aktivitas kegiatan yang ada di Keraton Kesepuhan harus sepengetahuan Sultan Sepuh Lukman Zulkaidin. Itu. Saya di sini sebagai kepala Badan Pengelola Keraton Kesepuhan berhak untuk menegur mereka karena tidak ada pemberitahuan. Kegiatan ini tanpa ada pemberitahuan dari saya sebagai pengelola Badan Pengelola Keraton Kesepuhan. Meski kedua belah pihak sudah menahan diri, namun suasana di komplek Keraton Kasepuhan Cirebon semakin memanas. 2 kelompok pendukung Sultan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Jawa Barat terlibat bentrok di lingkungan keraton. Masa yang hendak memberikan dukungan kepada Sultan yang dianggap sebagai pewaris tahta Kesultanan Kesepuhan terlibat saling serang dengan menggunakan batu dan kayu dengan kelompok Sultan yang tengah mengadakan acara. Lemparan batu dan kayu bahkan terjadi hingga ke dalam area keraton. Polisi bersama TNI yang datang langsung membubarkan 2 kelompok massa yang bertikai. Kisruh Keraton Kesepuhan ini terjadi setelah adanya penobatan sepihak dari Raharjo Djali yang mengklaim sebagai Sultan Aloeda II Sultan Kesepuhan Cirebon.
Raharjo Jali mendeklarasikan diri sebagai Sultan setelah dinobatkannya Sultan Sepuh ke-15 Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin sebagai penerus tahta setelah wafatnya Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, kali ini saya berada di Keraton Kanoman Cirebon bersama Pangeran Tommy sebagai juru bicara keluarga Kesultanan Cirebon dengan Kangjeng Ratu Mawar, kemudian dengan Kangjeng Ratu Raja Latifah, putri pertama dari salah satu Raja Kanoman. Polemik Kesultanan Cirebon sepertinya tidak akan selesai dalam jangka dekat. Terbukti 280 tahun belum selesai sampai sekarang. Kemudian timbul gejolak yang besar dan ini mulai terkonsolidasi terah dari Kangjeng Sunan Gunung Jati. Itu bagaimana Pangeran? Jadi begini, kita mempunyai rasa yang sama, jangan sampai kita salah menentukan junjunan atau pimpinan. Yang lebih akurat adalah menentukan sultan yang dijadikan panutan kita. Karena ada pepatah yang umum kita dengar, ada istilah sabda Pandita Ratu. Kalau sabda Pandita Ratu, ratunya saja bukan ratu yang sebenarnya, apa yang terjadi kepada diri kita? Jadi kalau menurut kami menurunkan wibawa, karena memaksakan kehendak untuk menjadi junjunan, merasa kehendak untuk menjadi sultan. Apapun yang terjadi pada saat tanggal 30 kemarin ada penobatan, itu keluarga besar Kesultanan Cirebon, familinya, kerabatnya, itu tidak mengakui, tidak mengakui bahwa di sana ada penobatan, dan dianggap ditolak, tidak sah bahwa dia itu bukan sultan, karena kebenarannya seperti itu. Dan itu yang terjadi hanya di Kasepuhan saja. Di Kasepuhan saja. Yang lain itu semua terah. Yang lain adalah terah dan sistematika ketika menjelang jumenengan melakukan peradaban kepada famili. Misalnya ayahandanya meninggal, sultannya udah meninggal, sudah ada putra mahkota, sudah ada ratu-ratu yang lain, ratu raja. Ini ada peradaban, paling tidak mengundang para famili jauh sebelumnya untuk berkonsolidasi. Ini tidak sama sekali. Kalau memang dia mengakui bahwa kita ini adalah famili, sah atau tidak sah, darah atau bukan darah Sunan Gunung Jati, yang paling tidak ada konsolidasi awal. Ini karena tidak ada seperti itu, tidak dilakukan hal seperti itu. Jadi tanda kutip sudah ada niatan yang kurang baik agar sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Tidak perlu famili yang lain bisa ikut, pokoknya jadi rame kan gitu. Seperti itu diantaranya. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh keluarga besar ini terhadap Kasepuhan itu? Satu ini bukan kesepuhan saja, pencatatan sejarah. Jadi yang diinginkan oleh keluarga besar Kesultanan Cirebon, target awalnya adalah pelurusan sejarah. Satu Yang kedua, artinya kalau sudah ketemu pelurusan sejarah, nanti dengan sendirinya bisa diketahui bahwa ini keturunan atau tidak. Apabila terjadi tidak ketemu bahwa dia itu bukan keturunan terah Kanjeng Sunan, dikembalikan kepada yang berhak. Yang berhak itu adalah di sini adalah Kanoman. Paling tidak ada urun rembuk, dikembalikan, apapun yang terjadi ini setelah perjuangan itu selesai. Seperti itu. Karena pada dasarnya Kanoman dan Kasepuhan itu memang kakak beradik. Tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya kayak kemarin, kita ke sana bukan demo, Mas. Kita ingin menyampaikan pendapat. Tapi tiba-tiba ada pasukan yang menghalang-halangi oleh kita, gerbang digembok, Ratu Raja Mawar dengan susah payah bagaimana caranya untuk bisa masuk ke sana. Kita bagian di luar, kan seperti itu. Itu kan etikanya udah tidak bagus. Kalau di sana etikanya bagus, yang namanya penobatan itu harus semakin banyak saksi, itu semakin baik. Bersuka cita bersama di sana. Kenapa tiba-tiba dikunci, digamblok, orang ini jangan masuk, orang ini.
Itu kan niatan udah tidak baik seperti itu. Tidak dipersenjatai kok kita. Tidak ada yang bawa pedang, tidak ada yang bawa golok. Kalau dulu mungkin pembalasan itu bawa perang. Iya, kita karena tujuannya bukan ingin perang, tujuannya ingin meluruskan, ayo mengeluarkan orasi kan gitu, orasi damai, di mana diterima ya itulah yang terjadi di situ nantinya kan gitu. Solusinya seperti apa ini? Jadi begini, kami dari pihak Kesultanan Cirebon, bila di sana menganggap benar, silakan saja. Anggapan mereka. Betul. Tapi atas nama wargi Kesultanan Cirebon tidak mengakui bahwa beliau ini Saudara Lukman sebagai Sultan. Atas penobatan pada tanggal 30 Agustus 2020. Adapun kalau yang ditanyakan solusi, jelas kita akan mengadakan langkah-langkah. Yang pertama langkah kita tentunya tidak menggunakan langkah-langkah yang radikal. Ya. Langkah kita adalah langkah yang bermusyawarah. Kita akan mengumpulkan tokoh-tokoh musyawarah keluarga besar Kesultanan Cirebon terkait dari Kacirebonan, Kaprabonan, Kanoman, kemungkinan juga besar ada yang dari Kasepuhannya dan Mertasinga dan peguron-peguron yang lain. Ya, kita akan diajak rempugan satu itu. Apabila itu sudah terjadi, ini kan opini ini udah mengena kepada masyarakat. Apabila di sana masih kekeh tidak bisa melakukan perubahan, maka barangkali opini yang di masyarakat bukan kami yang menggerakkan. Opini yang di masyarakat akan muncul. Ya, sebaiknya segala langkah kebijakan Sultan yang menurut dirinya sendiri adalah sebagai Sultan, ya berhenti. Kita melihat gejolak masyarakat kan begitu dinamis ya. Kecuali sudah dilantik tidak ada gejolakan, kita bisa jalan aman. Tapi harusnya punya mata, punya telinga, punya rasa. Ketika dia dinobatkan sebagai Sultan dan di bawahnya gejolaknya sangat luar biasa, kenapa tidak? Ayo kita rempukan, atau ayo kita adakan sebuah musyawarah mencari jalan keluar. Bila perlu dia merasa dirinya sendiri sudah tidak diperkenankan oleh keluarga, ya lengser ke Prabon lah, kan gitu. Bagaimana, Kanjeng Ratu? Iya, jadi yang sudah tadi disampaikan itu salah satu beberapa opsi. Karena memang dari Pak Gubernur menyarankan musyawarah mufakat dan juga proses hukum. Tentunya tadi yang sudah disampaikan dari awal, kita akan bicara dari semua perwakilan, kalau memungkinkan semuanya bisa hadir daripada Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, terus juga Keprabonan dan juga keluarga kita. Kalau kita bicara bukan hanya sekedar itu, tapi ada yang dari Balad, ada yang dari Gebang, ada yang dari mana. Nanti mungkin kita akan coba konsolidasi gitu ya. Nah, artinya dari pertemuan itu mungkin ada ide-ide yang bisa kita tampung untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan ini. Tetapi bukan menutup kemungkinan kalau misalkan musyawarah ini artinya tidak bisa, tadi yang disampaikan dengan Pangeran Tommy adalah lengser ke Prabonnya, nggak bisa nih. Betul. Kalau misalkan kita sih sudah didesak begitu, artinya introspeksi diri ya, bercerminlah. Bagi seorang Lukman seharusnya introspeksi diri dong, bercermin siapa diri saya sendiri. Kan begitu. Memang proses ini akan kita lakukan dan akan kita selesaikan sampai tuntas. Apapun nanti keputusannya akan kita selesaikan. Kanjeng Ratu. Ini semakin rumit konfliknya. Ditambah lagi ketika penobatan bahwa ada paspor nasab. Ternyata beliau itu masih terah Kangjeng Sunan Gunung Jati, nasabnya tidak terputus. Kalau nasab itu bukan secari kertas. Nasab itu bukan secari kertas yang bisa diberikan kepada siapapun, orang di pinggir jalan, orang lagi lewat, atau orang lagi naik sepeda, kita berikan kamu ini adalah terah daripada, nggak bisa seperti itu. Itu sekarang kembali nih, lembaga nasab. Mestinya yang menyampaikan silsilah nasab itu siapa? Kok ini dari
silsilah nasab internasional, katanya lembaga Indonesia. Makanya nanti gini, kita itu sebenarnya mau cari informasi dan bila perlu saya ketemu langsung. Karena sebenarnya keluarga besar itu justru mendesaknya laporkan saja. Artinya gini lah ya, artinya gini, semua itu kan dipertanyakan intinya. Dipertanyakan betul. Apa yang menjadi dasar. Apa yang menjadi dasar seseorang itu memberikan nasab Sunan Gunung Jati. Makanya pertanyaan dari keluarga besar juga sudah akan kami akomodir untuk bisa ketemu langsung kepada yang bersangkutan. Akan saya cari nih, nanti alamatnya di mana, tinggalnya di mana, ngantornya di mana, gitu. Akan saya cari, akan saya tanyakan langsung apa yang menjadi dasar seseorang itu memberikan nasab Sunan Gunung Jati. Saya kira kalau misalkan Saudara Lukman percaya diri, kenapa harus menerima nasab itu? Semakin menunjukkan bahwa Lukman bukan nasab. Pangeran sudah merasa tersinggung dengan adanya pemberian nasab dari lembaga internasional yang menyatakan Sultan pengganti sekarang ini terahnya langsung pada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sangat, karena baru terjadi dari sekian sejarah Cirebon berdirinya Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, Kaparabonan, Peguron, Kecirebonan. Ini baru ya, dalam sejarah berdirinya kota Cirebon baru Cirebon baru nasab itu dikeluarkan satu pada saat pelantikan Saudara Lukman Jumenengan Saudara Maksudnya Lukman. Nasab itu dikeluarkan oleh lembaga yang di luar di Keraton Cirebon, Keraton Kesultanan Cirebon. Di tiap-tiap keraton itu punya nasab, garis keturunan, ngambilnya dari mana? Dari Sunan Jati, Gunung Jati dari mana? Terus sampai ke cucu yang terakhir juga ada. Dari setiap keluarga. Mungkin sepakat dengan Kanjeng Ratu bahwa ini akan menjadi polemik baru. Saya minta dipertanggungjawabkan kalau dia di sana sudah memberikan cap dunia akhirat, ya juga saya juga harus minta dipertanggungjawabkan dunia akhirat atas dasar kebenarannya. Kan gitu. Tapi kita semua berprinsip ya, nasab itu tidak dipakai karena baru pertama kali di dalam acara Jumenengan atau pengukuhan daripada Sultan turun-temurun dengan ahli warisnya menggunakan nasab. Jadi aneh ya, aneh kan gitu. Kita kan punya sentral yang sangat kuatnya kan Sunan Gunung Jati. Kenapa mencari-cari? Dan adanya di sini lagi Sunan Gunung Jatinya. Bukan ada misalkan ada di Timur Tengah di mana kan ada. Legalitasnya dari keluarga saja udah legalitas. Udah legal. Dari keluarga sepakat iya Anda itu adalah darah Sunan Gunung Jati. Sah. Udah. Gimana Kanjeng Ratu? Ya, saya hanya menitik beratkan bahwa semakin nyata dan semakin jelas kalau Saudara Lukman itu bukan nasab atau terah langsung dari Sunan Gunung Jati, itu saja. Tahtanya bagaimana? Untuk yang sekarang? Sah atau tidak? Iya, saya katakan menurut beliau atau menurut Wargi. Kalau saya sebagai wargi udah tegas-tegasan. Ada mosi menolak kemarin dan mosi istilahnya tidak sah atas penobatan Saudara Lukman. Kan gitu. Oke. Ini semakin runcing pemirsa dan saya yakin, kami yakin ini tidak akan selesai dalam 1 atau 2 bulan. Jelas, pasti. Perlu panjang. Dan teringat pada dawuh Sultan Sepuh V, katanya memang di keturunan 9 lah terjadi penyelesaian terah beliau. Oke, ada closing statement dari Kanjeng Ratu terhadap polisi kasus konflik ini? Saya berharap maksud kami ya keluarga besar Kesultanan Cirebon berharap bahwa Saudara Lukman itu bercermin diri. Jadi jangan memaksakan kehendak. Dengan melihat kita keluarga besar menolak. Jadi akuilah bahwa dirinya itu bukan nasab dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau dengan memaksakan kehendak itu kan berarti menyalahi nasab dan itu kan konsekuensinya dunia dan akhirat. Baik. Mudah-mudahan tidak akan ada ada kericuhan. Mudah-mudahan semua ini dapat diselesaikan dengan cepat dan damai. Dan mudah-mudahan Lukman
betul-betul tahu diri dan berjiwa besar, legowo, berjiwa besar. Iya, iya. Dan kalau dia mau berjiwa besar, kami hargai itu. Iya. Kang Jenatu Mawar? Ya, jadi kita harusnya semua sadar, seluruh rakyat Indonesia sadar, berdirinya NKRI itu sebelumnya adalah keraton. Khususnya saya meminta yang di Cirebon juga mempunyai nilai historis yang sangat mahal dan tinggi, perjuangan yang sangat luar biasa untuk adanya keraton di Cirebon, yaitu peninggalan daripada Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi saya hanya meminta tatanan yang sudah ada di kota Cirebon terkait dengan Keraton Cirebon, Kesultanan Cirebon, jangan dirusak tatanan, sejarah, budaya, dan adat yang hanya seorang bukan keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Jadi itu harapan kami bahwa kita akan mempertahankan daripada aset dan kebiasaan sejarah, budaya, adat yang sudah dibangun oleh leluhur kami. Itu saja. Baik, Pangeran Tommy. Kami mengharapkan untuk Saudara Lukman agar segera dapat mengakhiri polemik ini. Karena polemik ini timbulnya berawal dari Saudara Lukman. Bukan kami yang memulai, tapi Saudara Lukman yang memulai. Sehingga tatanan stabilitas yang ada di negeri kita ini mudah-mudahan bisa teratasi, jangan sampai ada polemik yang lebih meluas, karena kalau kita sudah mengaitkan Juriah daripada Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah, Banten punya hak, Sumatera punya hak, Kalimantan punya hak, Sulawesi juga punya hak bagi mereka yang terkait dengan Juriah Sunan Gunung Jati. Jadi polemiknya jangan sampai dibikin secara meluas, menyeluruh. Ini yang bisa memberhentikan ini hanya satu, Saudara Lukman segera lengser ke Prabon.